Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, teman kecil Chu Feng, silahkan, kata Du Xiangyu kepada Chu Feng, itu sambil tersenyum berseri-seri. Penampilannya sangat ramah, dan dia melambai ke gua di belakangnya sambil memanggil Chu Feng untuk masuk. Adapun Chu Feng, dia sebenarnya tidak ingin memasuki gua itu. Namun dia tahu bahwa, bahkan jika dia tidak ingin memasuki gua itu, dia harus tetap memasukinya. Maka tanpa pilihan lain, ia pun mau tidak mau harus memasuki gua itu. Setelah memasuki gua, kamar tamu diatur untuknya. Dia adalah satu-satunya orang di ruang tamu. Meskipun dia adalah satu-satunya orang di ruang tamu, tapi Du Clan masih menyiapkan dimsum untuknya. Chu Feng tidak berusaha bersikap sopan. Karena dia sudah lelah selama berhari-hari, bagaimana mungkin dia tidak makan makanan enak yang disajikan kepadanya. Jika Gou dan dan yang lainnya ingin melihat bahwa Chu Feng benar-benar berani menikmati dimsum yang disajikan oleh Du Clan, maka mereka pasti akan takut tanpa perasaan. Namun justru itulah, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Bahkan Divine Poison Duan Wu tidak dapat melakukan apapun padanya, lalu bagaimana mungkin racun dari sisa Du Clan dapat memengaruhinya? Selanjutnya, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa orang-orang dari klan Du tidak akan berani meracuni dimsum ini. Setelah semua, bahkan jika mereka meracuni makanan ini, itu tidak akan dapat mempengaruhi Chu Feng. Baru beberapa saat kemudian, Du Xiangyu berjalan bersama Du Wanwu. Itu sudah jelas, bahwa mereka berdua sudah mendiskusikan hal-hal satu sama lain sebelum datang ke sini. Karena kalau tidak, permusuhan Du Wanwu terhadap Chu Feng tidak akan berkurang sebanyak ini. Kalimat pertama yang Du Xiangyu katakan setelah dia tiba, itu benar-benar sangat mengejutkan Chu Feng. Namun meski begitu, dia sepertinya sudah mengantisipasi sesuatu seperti itu. Teman kecil Chu Feng, aku tidak suka membuat orang menjadi tegang. Jadi, aku akan langsung ke poin utama. Ada masalah yang aku butuhkan bantuan dari kamu, kata Du Xiangyu. Senior, tidak ada salahnya memberitahuku apa masalahnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sejujurnya pada saat itu, leluhur klan kami, Iblis Racun, telah membentuk formasi kabut racun di langit, di bawah tanah, dan di sekitar tempat ini setelah datang ke sini. Aku percaya kamu juga tahu, bahwa dia mengaturnya untuk menjaga musuh-musuh besarnya seperti 3 istana. Namun apa yang kamu tidak tahu adalah, bahwa formasi kabut racun tidak hanya mencegah orang lain masuk, tapi itu juga mencegah kita keluar. Orang-orang di luar tidak bisa masuk, dan orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa leluhur kita melakukan itu. Dia merasa bahwa, jika keturunannya bahkan tidak dapat membuka formasi kabut racunnya, maka mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki tanah suci bela diri, dan bahkan kurang berkualitas untuk bertemu orang-orang dari 3 istana. Seperti yang terjadi, 15.000 tahun telah berlalu. Orang-orang dari klan kami sudah terbiasa dengan hari-hari damai yang kita nikmati sekarang. Namun sayangnya, Wanwu adalah jenius racun langka yang belum pernah muncul sejak zaman leluhur kita. Selain itu, kekuatan ilahinya juga merupakan jenis racun. Ini sangat jarang dan bahkan sangat sulit untuk didapat. Menurut pandanganku, kelahiran Wanwu hanyalah rahmat yang diperlihatkan kepada Du Clan kita dari surga. Aku tidak berharap dia menghabiskan sisa hidupnya dengan biasa-biasa saja di dasar lembah ini. Aku ingin dia pergi ke tanah suci Martialism, dan mendapatkan lengalaman ke seluruh dunia, kata Du Xiangyu. Senior, apakah kamu bermaksud bahwa kamu semua tidak dapat menembus formasi kabut racun itu? Tanya Chu Feng. Itulah tepatnya. Dengan berlalunya tahun ini, ada banyak orang dari tanah suci Martialism yang mencoba untuk mengisi melalui formasi kabut racun kita. Namun sayangnya, mereka semua mati. Adapun Du Clan kami, ada juga banyak yang ingin menembus melalui formasi Mist Poison, dan memasuki tanah suci Martialism. Namun sayangnya,
Mereka semua juga terbunuh oleh formasi Mist Poison, jawab Du Xiangyu. Ketika menyebutkan masalah ini, Du Xiangyu tersenyum pahit. Senior, dalam hal itu, bantuan apa yang bisa aku berikan? Tanya Chu Feng. Aku harap kamu bisa membawa Wan Wu keluar, kata Du Xiangyu. Aku, bawa dia keluar, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera mulai mengerutkan keningnya. Dan setelah itu, dia pun berkata, Senior, bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana aku bisa berhasil melewati formasi kabut racun itu. Apakah aku akan berhasil meninggalkan formasi kabut racun dengan aman atau tidak, itu adalah sesuatu yang tidak aku ketahui. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa membawa Du Wan Wu bersamaku? Balas Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku sudah menemukan kamu saat kamu tiba di sini, dan aku diam-diam mengawasi kamu. Kamu memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Aku berani menjamin bahwa, formasi Mist Poison pasti tidak akan dapat membahayakan kamu, kata Du Xiangyu. Akan tetapi, bahkan jika aku memiliki tubuh yang kebal terhadap racun, aku hanya dapat menjamin bahwa aku sendirilah yang tidak akan terpengaruh oleh racun itu. Lalu bagaimana caranya aku bisa membawa Du Wan Wu bersamaku? Tanya Chu Feng. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku memiliki metode yang akan memungkinkan kamu, untuk membawa setidaknya 2 orang dengan kamu. Namun sebelum itu, kamu hanya perlu membawa Wan Wu bersamamu. Dan juga percayalah, aku tidak akan membuat kamu membantu kami secara gratis. Aku sudah membahas masalah yang kamu bicarakan sebelumnya dengan Wan Wu. Aturan sudah mati, sedangkan orang terus hidup. Saat itu, leluhur telah membuat aturan itu untuk memikirkan klan kita. Jadi, Wan Wu dan aku telah memutuskan bahwa kami akan membuat pengecualian, dan mengembalikan kebebasan para penduduk desa itu. Mereka bisa hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari klan kita di lembah ini. Adapun tanaman beracun yang digunakan orang-orang dari klan kami untuk berkultivasi, mereka akan ditanam sendiri oleh klan kami. Namun selain itu, aku tahu bahwa teman kecil Chu Feng masih memiliki permintaan kedua. Bolehkah aku tahu, apa permintaan kedua teman kecil ini? Du Xiangyu bertanya. Persyaratan kedua aku adalah bahwa aku ingin mendapatkan teknik mendalam abadi api, kata Chu Feng. Jangan pikirkan itu, bentak Du Wan Wu. Mendengar kata-kata itu, Du Wan Wu langsung marah. Wan Wu, seru Du Xiangyu. Namun dengan segera, Du Xiangyu menenangkan dirinya. Setelah itu, dia melirik Du Wan Wu dengan ringan. Melihat itu, Du Wan Wu duduk kembali. Hanya saja, dia masih memiliki ekspresi marah di wajahnya. Meskipun Du Wan Wu adalah orang yang tidak komunikatif, tapi dia adalah individu yang sangat berdarah panas dan tidak mahir menyamarkan suasana hatinya. Teman kecil Chu Feng, aku sebenarnya sudah menduga bahwa kamu akan bertanya hal itu. Kamu sudah memiliki 5 keterampilan rahasia. Jika aku tidak salah, salah satunya adalah teknik mendalam abadi air kan, kata Du Xiangyu. Teknik mendalam abadi air, apakah itu keterampilan rahasia yang sama terkenalnya dengan teknik mendalam abadi api, seru Du Wan Wu yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng memiliki 5 keterampilan rahasia, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa salah satu dari mereka semua, itu akan menjadi keterampilan rahasia yang sama terkenalnya dengan teknik mendalam abadi api. Namun meski begitu, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Karena bagaimanapun, Du Wan Wu bahkan belum pernah melihat teknik mendalam abadi api. Jadi, bagaimana mungkin dia tahu seperti apa teknik mendalam abadi air? Namun setelah mendengar kata-kata teknik mendalam abadi air, ia bisa menebak bahwa keterampilan rahasia yang digunakan Chu Feng untuk membuat humanoid dari air, itu adalah teknik mendalam abadi air. Penglihatan senior benar-benar menakjubkan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia secara tidak langsung menjawab pertanyaan Du Xiangyu. Melihat bahwa Chu Feng telah mengkonfirmasi hal itu, ekspresi keterkejutan di wajah Du Wan Wu tumbuh lebih intens lagi. Tatapan yang dia kenakan saat memandang Chu Feng, itu menjadi jauh lebih rumit lagi. Sebenarnya,
Aku hanya menebak saja, balas Du Xiangyu sambil tersenyum ringan. Ketika dia berbicara, dia berdiri dan berkata, "Sebenarnya, jika kamu ingin teknik mendalam abadi api, aku bisa menyerahkannya kepada kamu. Hanya saja setelah leluhur kita, itu tidak pernah ada orang yang bisa mendapatkan teknik mendalam abadi api. Itu dikarenakan tidak mudah untuk didapatkan. Namun jika teman kecil Chu Feng tertarik, kamu dapat mencobanya. Namun teman kecil Chu Feng, aku harus memperingatkan kamu terlebih dahulu. Tempat di mana teknik rahasia abadi api ditempatkan, itu adalah tempat di mana orang-orang dari Duklan kami dapat masuk dan pergi seperti yang mereka inginkan. Namun bagi orang luar, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Alasannya adalah, karena itu adalah area terlarang nomor 1 Duklan kami. Itu adalah Inheritance Hall, kata Du Xiangyu. Jika senior benar-benar bersedia untuk memungkinkan junior untuk mengambil teknik mendalam abadi api, maka junior pasti akan bersedia untuk memasuki tempat itu dan mencobanya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun, tidak pernah ada orang dari Duklan kami yang mampu mendapatkan teknik mendalam abadi api. Bahkan Wan Wu sendiri tidak dapat melakukannya, ucap Du Xiangyu. Saat Du Xiangyu mengucapkan kata-kata itu, dia melirik Du Wanwu. Pada saat ini, Du Wanwu mengungkapkan ekspresi frustrasi. Itu sudah jelas, ketidakmampuannya untuk mendapatkan teknik mendalam abadi api, itu adalah salah satu penyesalan terbesarnya. Keterampilan rahasia memiliki kemampuan untuk memilih tuannya. Jika teman kecil Chu Feng mampu menaklukkan teknik mendalam abadi api, itu berarti bahwa Duklan kita tidak lagi memiliki siapapun yang cukup layak untuk mendapatkannya. Jika kita ingin itu terus tinggal di Duklan kita, maka itu malah akan menyebabkan kehancuran bagu keterampilan rahasia tertinggi. Daripada itu terjadi, maka akan lebih baik teman kecil Chu Feng mengambilnya, sehingga kecemerlangannya dapat terungkap di tanah suci martialisme sekali lagi, ucap Du Xiangyu melanjutkan. Senior benar-benar berpikiran terbuka. Bolehkah aku tahu di mana Inheritance Hall itu berada? Dan kapan senior berencana membawa aku ke sana? Tanya Chu Feng. Dia sudah tidak sabar untuk mengalami teknik mendalam abadi api. Aku bisa membawamu ke sana sekarang juga, jawab Du Xiangyu. Saat Du Xiangyu berbicara, dia mulai memimpin jalan untuk Chu Feng. Chu Feng mengikuti di belakangnya, dan Du Wanwu juga mengikutinya. Di bawah bimbingan Du Xiangyu, Chu Feng tiba di wilayah terdalam gua. Saat ini, tidak ada lagi jalan ke depan. Pada saat ini, Du Xiangyu mengeluarkan kunci. Begitu kuncinya muncul, dinding di depan mereka mulai bergerak secara perlahan. Spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, seru Chu Feng. Sebelum dinding dibuka, Chu Feng belum dapat menemukan sesuatu yang aneh. Namun setelah dinding itu dibuka, dia merasakan kekuatan spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga yang sangat kuat telah dipancarkan. Pada saat ini Chu Feng menyadari bahwa, tampaknya iblis racun yang telah bergerak tanpa hambatan di tanah suci martialisme 15.000 tahun yang lalu, dia tidak hanya seorang ahli racun biasa, tapi ia juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Setelah dinding terbuka, apa yang muncul di depan Chu Feng adalah aula yang sangat dalam. Selain itu, gas beracun yang tebal juga memenuhi seluruh aula. Di aula ini ada banyak jenis gas beracun, dan semuanya adalah racun yang fatal. Melihat melalui gas beracun itu, Chu Feng bisa melihat bahwa ada banyak keterampilan bela diri dan teknik racun di kedua sisi aula. Ini jelas-jelas adalah Inheritance Hall Duklan. Teman kecil Chu Feng, aula warisan dipenuhi dengan jebakan dan mekanisme. Ketika mereka yang bukan dari Duklan kita memasukinya, perangkap dan mekanisme akan dipicu. Taruhlah ini di tubuhmu. Dengan begitu, kamu tidak akan memicu perangkap dan mekanisme itu, ucap Du Xiangyu. Saat Du Xiangyu berbicara, dia menyerahkan liontin batu giok kepada Chu Feng. Apakah aku harus memasukkannya ke dalam diri aku? Tanya Chu Feng. Itu hanya efektif ketika berada di dalam dirimu. Teman kecil Chu Feng, kamu harus dengarkan aku. Kanre bagaimanapun, itu adalah jebakan yang dibuat oleh leluhur kita.
Karena tidak ada orang dari duklan kami yang pernah memicu jebakan itu, maka kami juga tidak tahu seberapa berbahaya jebakan itu. Namun, aku menduga bahwa perangkap yang dipasang oleh leluhur kita pasti tidak akan sederhana, kata Du Xiangyu. Baiklah, junior mengerti, balas Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa Du Xiangyu berpikir untuk kepentingan Chu Feng. Dia juga tahu, bahwa dia takut kalau Chu Feng akan mati. Lagi pula jika Chu Feng mati, Duanwu tidak akan memiliki cara untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke tanah suci martialism. Dengan demikian, Chu Feng tidak ragu dan langsung memasukkan liontin giok ke tubuhnya. Untuk memasukkan barang ke tubuh seseorang, barang itu harus melewati kulit dan daging. Dengan begitu, darah dan rasa sakit tidak bisa dihindari. Namun Chu Feng bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, karena sedikit rasa sakit ini mirip dengan menggelitik bagi Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku telah memberi kamu kesempatan. Terlepas dari apakah kamu berhasil atau tidak, kamu masih harus membantu duklan kami, kata Du Xiangyu. Junior mengerti. Senior, mungkinkah junior masuk sekarang? Tanya Chu Feng. Semoga beruntung, jawab Du Xiangyu sambil mengangguk. Chu Feng langsung melangkah ke aula warisan, dan melanjutkan untuk maju. Dia tahu bahwa teknik mendalam abadi api akan berada di bagian terdalam dari Inheritance Hall. Nyonya Xiangyu, bukankah junior ini mempertanyakan keputusanmu? Hanya saja, aku sangat ingin tahu. Jika Chu Feng benar-benar berhasil menaklukkan teknik rahadia abadi api, akankah kita benar-benar menyerahkan teknik mendalam abadi api itu kepadanya? Tanya Duanwu. Setelah Chu Feng memasuki balai warisan, Duanwu menanyai Du Xiangyu. Bagaimana mungkin teknik mendalam abadi api bisa dengan mudah diperoleh? Aku kira kamu juga pernah ke sana kan, jadi kamu harusnya tahu, bagaimana rasanya di dalam sana, kata Du Xiangyu. Junior tahu, teknik mendalam abadi api memiliki kekuatan kaisar. Pada saat itu ketika junior memasuki aula warisan, bahkan sebelum aku bisa melihatnya, aku telah dikejar olehnya. Ketika aku bahkan tidak bisa melihatnya, bahkan tidak perlu lagi menyebutkan untuk mendapatkannya, balas Duanwu sambil menghela nafas. Betul sekali. Kamu juga tahu seperti apa keberadaan teknik mendalam abadi api itu. Keterampilan rahasia sangat luar biasa. Meskipun setelah bergabung dengan seseorang, mereka hanya akan menjadi teknik, metode untuk bertarung, dan mereka akan memiliki kesadaran hidup sebelum bergabung dengan seseorang. Selain itu, mereka juga sangat kuat. Dengan demikian, keterampilan rahasia akan selalu bisa memilih penggunanya. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang memadai, bagaimana mungkin keterampilan rahasia itu mau bersedia untuk melepaskan kebebasannya dan berubah menjadi teknik? Ini terutama berlaku untuk teknik mendalam abadi api. Saat itu hanya untuk demi memperolehnya, leluhur kita telah menghabiskan banyak upaya. Teknik mendalam abadi api dapat dianggap sebagai keterampilan rahasia yang sangat arogan. Dengan begitu, orang biasa tidak bisa memasuki garis pandangnya. Jadi di saat Chu Feng itu memang memiliki 5 keterampilan rahasia, tapi aku masih berpikir bahwa akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan teknik mendalam abadi api. Sepertinya, dia akan keluar tanpa hasil. Setelah semua, kembali pada saat ketika seorang senior kita pergi untuk mencoba menaklukkan teknik mendalam abadi api, dia mendengar teknik mendalam abadi api mengatakan kata-kata ini. Setelah dimenracun, maka tidak ada orang lain yang layak atas kekuatanku. Keturunan Poison Demon, kalian semua benar-benar berhayal jika memikirkan untuk menundukkan aku, kata Du Xiangyu menjelaskan. Tapi Nyonya Xiangyu, tetap saja Chu Feng ini memiliki 5 keterampilan rahasia. Bagaimana jika teknik mendalam abadi api benar-benar memutuskan untuk bersumpah setia padanya? Tanya Duanwu. Jika itu masalahnya, maka itu akan menjadi kehendak langit. Kita harus membiarkannya mengambil teknik mendalam abadi api itu, kata Du Xiangyu. Chu Feng tidak tahu tentang percakapan antara Du Xiangyu dan Duanwu ini. Yang dia tahu hanyalah terus berjalan melalui aula warisan, dan telah tiba di wilayah terdalam aula warisan sekarang. Tidak ada lagi gas beracun yang menutupi jalan.
Namun sebaliknya, itu dipenuhi dengan nyala api. Api telah menyegel koridor di depan, dan mencegah orang melanjutkan perjalanan. Namun meski begitu, Chu Feng tidak menghentikan langkahnya. Justru sebaliknya, dia terus berjalan maju. Itu karena dia tahu, bahwa teknik mendalam abadi api sudah dekat. Dan, boom! Tepat pada saat ini, penindasan yang kuat segera tersapu keluar dari wilayah terdalam dari Inheritance Hall, dan mementalkan Chu Feng kembali. Dihadapkan dengan kekuatan yang menindas ini, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Alasan untuk itu adalah, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukan kekuatan yang menindas biasa. Namun sebaliknya, itu adalah kekuatan kaisar. Berapa kali aku bilang untuk tidak datang dan menggangguku lagi. Tiba-tiba saja, suara yang kuat dan keras dipenuhi dengan kemarahan pun terdengar dari wilayah terdalam dari Inheritance Hall. Ini aneh. Bocah, kamu. Segera setelah suara yang dipenuhi amarah terdengar, suara yang sangat terkejut segera terdengar setelahnya. Dan, boom! Dalam sekejap, nyala api mulai menyala. Gelombang api mulai bergulir dari bagian terdalam dari Inheritance Hall. Dengsen segera, raksasa yang berbentuk api muncul di depan Chu Feng. Penampilan yang menindas itu, aura yang kuat dan tanpa perlu memikirkannya, Chu Feng tahu bahwa makhluk yang ada di depannya adalah salah satu dari 5 elemen keterampilan rahasia, yaitu teknik mendalam abadi api. Pada saat ini, teknik mendalam abadi api sedang mengukur Chu Feng. Semakin banyak dia memeriksa Chu Feng, maka semakin terkejutlah dia. Hingga pada akhirnya, itu sebenarnya tidak dapat menahan diri. Dengan suara yang sangat kaget dan bersemangat, dia pun berkata, "Bocah, kamu benar-benar memiliki orang abadi air itu pada dirimu. Kamu bukan keturunan dari klan Du. Bagaimana caranya kamu sampai di sini?" Tanya sosok api itu. Ketika teknik mendalam abadi api mengatakan kata-kata itu, bahkan suaranya telah berubah. Keterampilan rahasia tertinggi ini sebenarnya digerakkan secara emosional. Itu sudah jelas, itu karena Chu Feng yang menyebabkannya menjadi emosional ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.